Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji tentang bab iman dengan hari akhir. Qala al-musannif rahimahullah wa minal iman bil yaumil akhir al-imanu bikulli ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, dan termasuk beriman dengan hari akhir, yaitu beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang semua peristiwa yang terjadi setelah kematian. Jadi beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian, baik itu di saat al-ihtidar, yaitu di saat sakaratul maut, kemudian mengimani adanya fitnah kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur?
yaitu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Mengimani adanya nikmat kubur dan juga azab kubur. Kemudian beriman dengan semua peristiwa yang terjadi setelah manusia dibangkitkan dari kubur. Dan masing-masing kita akan menyebutkan dalilnya satu persatu, dan semuanya itu akan kita lalui nanti. Maka untuk itulah kita harus persiapan. Waalaikumsalam. Jadi untuk peristiwa hari itu hendaklah kita mempersiapkannya hari ini. Para ulama mengatakan al-imanu billah dan beriman dengan hari akhir itu yang paling sering disebut di dalam Al-Quran atau hadis. Jadi iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu yang paling sering disebut di dalam dalil, baik di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Sering kali disebutkannya antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Hikmahnya, beriman kepada Allah memperbaiki amal. Dan beriman kepada hari akhir mendorong untuk semangat beramal. Jadi sering disebutkannya antara iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Contohnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Jadi kenapa kok sering disebutkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir? Karena iman kepada Allah yusahhihul amal, memperbaiki amal. Jadi kalau iman seseorang kepada Allah itu benar, amalnya akan baik. Amalnya akan benar. Niatnya ikhlas, kemudian sesuai dengan syariat Allah. Itu adalah konsekuensi iman kepada
Allah. Adapun iman kepada hari akhir, yuraghibu al-amal, mendorong untuk semangat apa? Beramal. Karena ada yang namanya hari akhir, ada yang namanya kehidupan setelah kematian, di mana seorang hamba akan melalui tahapan-tahapan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan hari akhir itu sangat panjang, tidak ada kesudahannya. Maka dinamakan hari akhir karena tidak ada kesudahannya. Yang terakhir sudah. Sehingga sungguh rugi kalau hidup seseorang mengejar kebahagiaan di hari tua. Itu rugi. Karena hari tua itu sebentar saja. Bahkan hidup di dunia bagi yang umurnya 1000 tahun seperti asyiyatan au duhaha, seperti hidup di sore hari atau di waktu duha. Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun berkata kepada teman-temannya, qalu labithna yauman au ba'da yaum. Kita ini tidur setengah hari atau 1 hari, saking lelahnya kita. Ini menunjukkan perjalanan manusia di dunia ini sangat cepat. Kita yang usia sudah 40 tahun lebih sedikit, seakan-akan baru kemarin kita masih SD, masih SMP. Atau kita melewati TK itu, masih kita ingat TK Bina Anak Prasa itu. Sekolah di situ. Subhanallah. Waktu berjalan apa? Begitu cepat. Sehingga orang yang tujuan hidupnya mencari kebahagiaan di hari tua itu rugi sekali. Tapi sungguh beruntung siapa yang tujuan hidupnya mencari kebahagiaan di hari akhir. Diganti. Semboyannya diganti. Slogannya diganti. Meraih kebahagiaan di akhir masa. Seperti itu. Jangan mencari kebahagiaan di hari tua. Biarkan mengalir saja. Man amila li akhiratihi kafahullahu dunya. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan mencukupi dunianya. Demikian. Jadi kembali kepada pembahasan beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan semua peristiwa yang terjadi setelah kematian. Kemudian penulis berkata, fayu'minuna bifitnatil qabri wa bi'adzabihi wa na'imihi. Ahlus sunnah mengimani adanya fitnah kubur, wa bi'adabihi, dan mengimani adab kubur, wa na'imihi, dan mengimani adanya nikmat kubur. Jadi ada fitnah kubur dan ada adab kubur. Apa bedanya? Fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir.
Adab kubur artinya siksa kubur. Dan kita mengimaninya. Jadi fitnah kubur artinya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kemudian azab kubur adalah siksa kubur. Dan kita mengimani bahwasannya azab kubur itu menimpa ruh dan jasad. Hanya saja yang menimpa ruh ini lebih dahsyat daripada yang menimpa jasad. Kalau penderitaan dunia lebih besar menimpa badan daripada yang menimpa apa? Ruh. Tapi dua-duanya tersiksa. Jadi orang yang tertimpa musibah, batinnya terkena musibah, badannya juga sama. Tapi yang mengenai badan itu lebih besar ukurannya daripada yang menimpa ruh. Itu siksa dunia. Adapun siksa kubur yang lebih besar, yang lebih dahsyat itu menimpa ruh daripada yang menimpa apa? Jasad. Adapun siksa akhirat sama-samanya berat. Auzubillah. Jadi adapun siksa akhirat, ruhnya menderita dengan hebat, jasadnya juga sama, seimbang. Dan kita mengimani itu semuanya. Kita mengimani adanya azab kubur. Kita akan membaca hadis-hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengimani adanya nikmat kubur. Dan itu lebih indah daripada malam pengantin di malam pertama. Jadi nikmat kubur itu jauh lebih indah daripada nikmat dunia. Karena kuburan itu awalu manazilil akhirah, awal persinggahan akhirat. Jadi awal akhirat itu yaitu kuburan. Sehingga orang yang meninggal dunia husnul khotimah, setiap pagi dan setiap petang diperlihatkan tempatnya di surga. Jadi otomatis nikmat kubur lebih indah daripada kenikmatan dunia. Nikmat kubur jauh lebih indah daripada kenikmatan dunia. Karena kuburannya orang-orang yang beriman itu taman-taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Adapun kuburannya orang-orang kafir adalah lubang-lubang neraka. Jadi kuburannya orang-orang yang beriman adalah taman-taman surga. Dan kuburannya orang-orang kafir adalah lubang-lubang neraka. Naudzubillah. Kemudian penulis berkata, fa'ammal fitnatu fa innan nasa yuftanuna fi quburihim. Adapun fitnah kubur, maka sesungguhnya manusia akan diuji di kuburannya. Fayuqalu lirrajul man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka.
ditanyakan kepada masing-masing yang meninggal dunia, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Pertanyaan ini dijawab dengan iman dan amal, bukan dijawab dengan kecerdasan, tetapi dijawab dengan iman dan amal. Karena pertanyaannya sangat gampang. Orang yang IQ-nya 200 katakan ya, ada enggak yang sampai seperti itu? Cerdasnya luar biasa hebatnya, tetapi kufur, tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan tersebut dijawab dengan akidah yang sahih dan dengan amal yang sholih. Jadi pertanyaan tersebut dijawab dengan akidah yang sahih, akidah yang benar, dan amal yang sholih. Siapa yang demikian, Allah akan meneguhkannya dan memudahkannya untuk menjawab pertanyaan di kuburan. Fayuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Fayaqulul mu'min, orang yang beriman dan orang yang yakin menjawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Rabbku, wal Islamu dini, Islam adalah agamaku, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Dijawab dengan tegas, dengan yakin, tidak ada keraguannya. Apabila seseorang bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir, akan diperlihatkan kepadanya, lihatlah tempatmu yang ada di neraka. Lihatlah tempatmu yang ada di neraka. Allah telah menggantikan dengan tempat yang ada di surga. Sehingga orang tersebut tambah bersyukurnya kepada Allah. Kemudian diperlihatkan rumahnya yang ada di surga. Ketika itu posisinya duduk. Ketika diperlihatkan rumahnya yang ada di surga, mayat langsung berdiri. Gak sabar, kepingin segera mendatangi rumahnya yang ada di surga. Dikatakan duduk, jangan berdiri, belum tiba saatnya. Belum tiba yang namanya hari kiamat. Jadi perlu diingat, kita ini sudah punya tempat di surga. Jadi kita ini sudah punya tempat di surga. Dan kita juga punya tempat di mana? Di neraka. Subhanallah. Nabi SAW itu
bersabda, "Ajibtu lil jannah kaifa nama talibuha." Aku heran dengan surga. Bagaimana orang itu tidur dari mencarinya. Wa ajibtu linnar, dan aku heran dengan neraka. Kaifa nama haribuha, bagaimana orang yang takut dari neraka tertidur darinya. Sekarang kita ngaji dengan ngaji kita akidah. Kadang-kadang kita ngaji tentang surga, tentang neraka, seperti ini. Muncul pertanyaan, kapan kita terakhir ngobrol tentang surga dan neraka di luar pengajian? Obrolan biasa dengan istri kita, atau obrolan biasa dengan teman-teman kita, ngobrol cerita surga. Subhanallah, di surga seperti ini, di neraka seperti ini, di alam barzah seperti ini. Kalau obrolannya para sahabat itu demikian, jadi kita ini heran, ngaji tentang surga, obrolannya tentang dunia. Yang kita obrolkan dengan istri kita itu apa? Paling besok masak apa? Kemudian liburan kemana? Kemudian kapan-kapan wisata kuliner kemana? Cari buah di mana? Obrolan kita itu, kapan kita ini ngobrol dengan istri? Tanya kapan pada diri kita masing, ngobrol dengan istri tentang surga. Kita titip, saya mau pergi ya, titip anak-anak. Jangan sampai melihat HP yang musik, nyanyian-nyanyian, atau lihat orang kafir yang, iya, acaranya orang kafir, audzubillah, anak kecil itu kafir itu, lagi di apa, lagi ngapain, itu merusak moral, itu merusak akidah. Kita titip ini anak kita ini, jadikan anak dunia dan anak surga. Ngobrol dengan istri tentang surga, tentang neraka, tentang surga, tentang neraka. Kapan itu kita sebut? Kapan kita terakhir menceritakannya atau menjadikan obrolan kita? Karena apa? Tanda orang yang rindu itu banyak ingat. Orang itu kalau cinta banyak mengingatnya. Kalau orang itu takut banyak menyebut. Saking takutnya banyak menyebutnya. Tetapi ya seperti itulah, kita ngaji harus diperbaiki lagi. Pernah enggak kita ini membayangkan rindu surga di luar ngaji lah ya, kita sendiri, Masya Allah, menikmati waktu kita dengan Allah, berkhalwat dengan Allah. Itu tanda akidah yang benar. Kita ini ngaji akidah, bukan ngaji materi biasa. Ini materi yang hebat ini. Jadi akidah yang benar itu melahirkan amal soleh, melahirkan semangat di dalam beribadah, semangat, kalau kita menyebutkan faedah pada pagi ini, semangat menyembunyikan amal, bukan semangat menyembunyikan maksiat. Audzubillah. Kalau di luar kelihatannya baik, kalau di kamar lihat film porno, audzubillah. Astagfirullahaladzim. Ini perlu kita koreksi. Jadi seharusnya kita ini menyembunyikan kebaikan, malah menyembunyikan apa? Maksiat. Ya akhi, subhanallah. Harus kita perbaiki iman kita, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena iman itu di hati seseorang akan usang, seperti baju, lama-lama malas makainya. Iman pun sama. Nabi SAW bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alullaha an yujaddida imanakum. Sesungguhnya iman itu akan usang di hati kalian seperti baju. Maka mintalah kepada Allah agar Allah selalu memperbarui iman kalian. Iman yang diperbarui oleh Allah itu Masya Allah luar biasa. Semangat beramal soleh, semangat meninggalkan maksiat, semangat berlomba-lomba meraih surga, dan semangat menjauh serta menghindar dari siksa neraka. Kemudian kita lanjutkan. Wa amal murtab, adapun orang yang ragu-ragu, fayaqulu ha la adri, aku tidak tahu. Ditanya jawabnya aku tidak tahu. Sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultu, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku pun mengikutinya. Ini menunjukkan bahayanya taklid di dalam beragama. Malaikat mengatakan, la daroit, kamu itu tidak tahu, wala talid, kamu tidak mau belajar. La daroita, kamu tidak tahu. La talid, kamu tidak mau membaca, tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Artinya aku tidak tahu. Dulu orang mengatakan sesuatu, aku pun ikut-ikutan mereka. Jadi hadis ini menjelaskan celaan bagi orang yang taklid di dalam beribadah, di dalam beragama, di dalam beramal, hanya ikut-ikutan saja, fanatik golongan. Kalau ditanya dalil marah. Ditanya dalil mana dalil yang jenengan jadikan pedoman di dalam beramal, marah. Sambil mencela dikit-dikit dalil. Kayak surga itu nei sampean saja. Kita tidak mengatakan demikian. Kita hanya menginginkan amal dengan hujjah, dengan dalil. Kenapa? Karena mereka yang beramal dengan dalil, yang kuat akidahnya, yang bagus amalnya, lurus manhajnya, tidak goyah dengan fitnah, syubhat, dan fitnah syahwat. Ketika ditanya malaikat mungkar dan nakir, dia menjawab dengan yakin. Maka malaikat mungkar dan nakir pun berkata, qad alimna in kunta lamuqinan. Kami ini tahu kamu adalah orang yang yakin. Kami ini sudah tahu kamu adalah orang-orang yang yakin. Adapun orang yang ragu-ragu, jawabannya tadi, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku pun mengikutinya. Fayudrabu bimirzabatin min hadid. Lalu orang tersebut dipukul dengan palu yang terbuat dari besi. Fayasihu sayhatan. Lalu dia berteriak dengan keras. Yasma'uha kullu syai'in illal insan. Yang didengar segala sesuatu kecuali manusia dan kecuali jin. Walau sami'ahal insan wala sa'iqah. Sekiranya manusia mendengarnya, dia pasti akan pingsan. Jadi kalau ada orang Yahudi meninggal dunia,
Coba bawa binatang, keledai atau yang lainnya, suruh di situ, pasti akan kabur, ketakutan mendengar teriakannya. Binatang mendengar, kita tidak mendengar. Binatang mendengar, tapi manusia tidak bisa mendengar. Sekiranya manusia mendengarkan jeritan orang-orang yang ada di kuburan, mereka pasti akan pingsan. Maka di sini kita membacakan beberapa hadis. Mana Allah penulis kitab Ma'arijul Qabul. Kita bacakan sebagiannya saja. Membawakan hadis-hadis tentang fitnah kubur dan adab kubur serta nikmat kubur, sekitar 30 halaman hadisnya toh. Allahu Akbar. Hadisnya mutawatir. Tapi anehnya kelompok Hizbut Tahrir mengingkari adanya adab kubur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau salam itu baca doa apa? Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam. Nah, kalau adab kubur tidak ada, buat apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung? A'udzubillah minadh dhalal. Kita berlindung dari kesesatan. Kita baca hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu. Seorang hamba apabila diletakkan di kuburannya, kemudian dia ditinggalkan sendiri. Jadi subhanallah, kita ini nanti sendiri ya ikhwah. Harus siap-siap kita itu sendiri. Wa dhahaba ashabuhu, sahabat-sahabatnya meninggalkannya. Hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim. Sampai mayit mendengar suara sandal mereka. Ini adalah pendengaran khusus, bukan pendengaran secara apa? Umum. Khusus itu saja, supaya mayit itu sedih, karena dia sebentar lagi akan diuji. Kalau mayit itu tegang, dia ditinggalkan keluarganya. Ini semua akan kita alami. Ini semua akan kita alami. Atahu malakan, datang dua malaikat kepadanya. Malaikat siapa ini? Mungkar dan Nakir, yang besar, hitam sekali. Karena malaikat ini menguji, bukan malaikat penjaga surga. Malaikatnya seram sekali, hitam, menguji atas perintah Allah. Fa'aqadahu, kedua malaikat tersebut memerintahkan mayit untuk duduk. Kita mengimani. Jangan dikatakan bagaimana duduknya, tempatnya masih seperti itu. Ini perkara ghaib, nu'min bih. Fayaqulani lahu, kedua malaikat bertanya kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau katakan tentang orang ini,
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu pertanyaannya tentang sunnah, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, mayit yang bertauhid, yang akidahnya benar, menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan Rasul utusannya. Fayuqalu, dikatakan kepadanya, ungdur ila maq'adika minan nar. Lihatlah itu, dibukakan jendela, itu rumahmu yang ada di neraka. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Allah telah menggantikan untukmu tempat duduk di surga. Jadi setiap orang itu sudah punya tempat di surga dan di neraka. Apabila seseorang itu masuk surga, tempatnya yang di neraka diwarisi penghuni neraka. Apabila seseorang itu masuk neraka, contohnya Firaun, kita yakin Firaun itu pasti masuk apa? Neraka. Rumahnya Firaun yang ada di surga itu diwarisi penghuni surga. Allah berfirman, ulaika humul warisun. Penghuni surga itu mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus, yang mewarisi firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apabila penghuni surga mewarisi rumah-rumah penghuni neraka yang ada di surga, sebaliknya penghuni neraka juga mewarisi tempat-tempatnya penghuni surga yang ada di neraka. Jelas ya? Karena semua orang itu punya tempat di surga, di neraka, punya tempat. Kalau demikian, bagaimana orang itu bisa tertidur? Maksudnya bisa santai-santai. Akan tetapi memang seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian, wahai manusia, mayoritas kalian itu tu'sirunal hayatad dunya. Kalian lebih mengutamakan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari. Hadis ini muttafaqun alaih. Di sini menjelaskan adanya pertanyaan kubur yang dimakan apa tadi? Dinamakan apa? Fitnatul kubur. Nah, di sini juga menjelaskan adanya nikmat kubur. Karena orang tadi yang menjawab diperlihatkan rumahnya di neraka. Seseorang kalau diperlihatkan rumahnya di neraka, tapi dia itu selamat, tambah senang, tambah semakin bersyukur. Liyazdada syukran, tambah besar rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah. Jadi coba orang mau celaka gitu, mau kecelakaan, gak jadi, sangat luar biasa gembiranya. Maka di dalam hadis disebutkan liyazdada syukran, diperlihatkan rumahnya di neraka supaya bertambah rasa syukurnya kepada Allah. Adapun orang kafir diperlihatkan tempatnya di surga supaya semakin bertambah apa? Kesedihannya, penyesalannya, tambah semakin meratapi. Lapo biyen aku gak iman, lapo aku biyen kufur, tambah menderita, tambah menyesali perbuatannya, dan penyesalan ketika itu adalah penyesalan yang sia-sia.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Mayit tadi melihat rumahnya dua-duanya yang di surga dan neraka. Tetapi yang pertama kali diperlihatkan adalah yang di neraka. Kemudian setelah diperlihatkan rumahnya di surga, yang awalnya duduk langsung berdiri, tidak sabar. Jadi tidak ada seorang pun yang sabar dari nikmatnya surga. Kalau diperlihatkan, tidak ada. Karena kenikmatan surga itu malah ainun ro'at, tidak pernah dilihat mata. Wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di hati manusia. Artinya khayalan seorang itu masih kalah dengan kenikmatan yang ada di surga nanti. Kemudian kita lanjutkan. Wa amal kafir awil munafik, adapun orang kafir atau munafik, fayaqulu la adri, dia mengatakan dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku ini berkata ya seperti orang-orang sedekah bumi, aku melu. Orang-orang Tegal desa ya melu, ya pemane wong masyarakat. Orang-orang ngirim di pojokan ya aku ikut. Aku mengatakan apa yang dikatakan manusia. Fayuqalu la daraita wa la talaita. Kamu tidak akan tahu. Kamu itu tidak mau tahu karena kamu tidak mau belajar. Lainnya orang yang tidak tahu karena benar-benar tidak tahu. Dengan orang yang tidak tahu karena tidak mau tahu. Karena tidak mau belajar, ada kajian. Dipikir orang ngaji itu orang mau nyantri, nanti kepingin jadi mutin, gitu katanya. Saya mintulah apa ngaji terus, pengen jadi mutin, katanya gitu. Sekarang susah, mutin persaingannya ketat, ini biyen katanya. Dulu jadi mutin gampang, saya ini persaingan ketat. Soalnya mutin PNS sekarang. A'udzubillah. Fayuqalu la daraita wa la talaita. Tsumma yudrabu bimitraqatin min hadid darbatan. Lalu dia dipukul dengan palu besi. Sekali pukulan di antara telinganya. Fayasihu saykatan. Dia langsung berteriak. Yasma'uha man yalihi, yang didengar semua yang ada di sampingnya. Pohon, binatang, mendengarnya. Bahkan kalau ada keledai di situ akan lari, ada ayam di situ akan lari. Illa tsaqalain, kecuali manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin. Qala Qatadah, wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an, yani al-mu'min. Wa yumla'u alaihi khadira ila yaum yub'atsun. Dan disebutkan kepada kita bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman kuburannya itu diluaskan 70 hasta. Itu luas. 70 ini jangan dihitung. Berapa meter berarti? Hah? 70 itu artinya sangat banyak. Karena di dalam riwayat yang lain kuburannya itu diluaskan jarak pandangan mata. Artinya sangat luas. Wa yumla'u alaihi khadira, dan penuh dengan pemandangan yang hijau. Berarti kuburannya apa? Taman-taman apa? Surga. Allahu Akbar. Orang yang beriman kuburannya hijau yang indah. Allah berfirman tentang surga, fihima mudhammatan, artinya hijau sangat indah, hijau gelap.
Tapi gelap jangan bayangkan barongan gitu ya. Jangan. Hijau itu indah. Hijau yang pekat tetapi indah. Dan di kuburan orang yang beriman itu hijau. Seperti taman-taman surga. Ila yaumi yub'atsun. Dan dia di situ sampai hari kebangkitan. Jadi setiap hari diperlihatkan rumahnya yang ada di surganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang adab kubur. Laula alla tadafanu. Sekiranya aku khawatir kalian tidak akan mengkuburkan mayit. La da'autullaha an yusmi'akum min adabil qabr alladhi asma'u. Aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan pada kalian adab kubur yang aku dengar. Jadi kalau sekiranya kalian didengarkan adab kubur, kalian tidak akan mau mengkuburkan mayit. Saking takutnya dengan apa? Adab kubur. Jadi adab kubur itu hak. Kita wajib mengimaninya. Dan nikmat kubur itu hak. Kita wajib mengimaninya. Demikian pula fitnah kubur itu hak. Kita wajib mengimaninya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Kita berdoa semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Semoga Allah memudahkan kita menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di kuburan kita nanti. Semoga Allah menjadikan kuburan kita taman-taman surga dan tidak menjadikannya lubang-lubang neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka thabata fil amr wal azimata ala rusd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wali wulati umurina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.